didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026 di rapat paripurna DPR dan DPD RI tanggal 15 Agustus lalu. Pidato Presiden inilah yang akan menjadi landasan dan arah perekonomian Indonesia tahun depan. Seperti apa perekonomian Indonesia tahun depan, bisnis dan peluang kerja di sektor apa saja yang bisa berkembang pesat tahun depan. Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Ya pemirsa, kita akan buka lagi data-data penting mengenai asumsi makro dan postur RAPBN 2026. Di tahun depan, tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 5,4%. Itu naik dibandingkan target tahun ini di angka 5,2%. Target 5,4% tahun depan terasa tidak terlalu jauh dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini yang di luar dugaan ada di angka 5,12%. Lalu untuk kurs rupiah dalam RAPBN 2026, kurs rupiah terhadap dolar Amerika ditargetkan ada di level 16.500 per dolar Amerika, selisih 500 rupiah dibandingkan APBN tahun 2025 tahun ini di level 16.000 rupiah per dolar. Bagaimana dengan target pengangguran di RAPBN 2026? Pengangguran ditargetkan ada di level 4,4 hingga 4,96% dari total angkatan kerja. Ini membaik dibandingkan target tahun 2025 tahun ini di angka 4,5 hingga 5% dari angkatan kerja. Kemudian target kemiskinan. Di tahun depan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ada di rentang 6,5 sampai 7,5% dari total penduduk. Ini juga membaik dibandingkan APBN tahun ini di angka 7 hingga 8% dari total penduduk. Dan pemirsa, inilah postur RAPBN 2026 nanti. Inilah dompet negara tahun depan. Berapa pendapatan dan pengeluaran pemerintah tahun depan? Tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan 3.147 triliun rupiah, naik 9,8% dibanding pendapatan tahun ini di level 3.005 triliun rupiah. Kemudian dengan pendapatan negara 3.147 triliun, belanja negara ditargetkan mencapai 3.786 triliun rupiah, itu naik 7,3% dibanding belanja negara tahun ini sebesar 3.621 triliun rupiah. Dengan belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan, maka defisit anggaran dalam RAPBN tahun depan ditargetkan 2,48% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Ini membaik dibandingkan APBN tahun ini di level 2,53%. Dan pemirsa, inilah 8 agenda prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo yang bisa jadi adalah peluang bagi Anda semua mulai dari pengusaha hingga para pemburu kerja. 8 agenda prioritas, yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, 3 makan bergizi gratis, 4 pendidikan bermutu, yang kelima kesehatan berkualitas, yang keenam penguatan ekonomi rakyat, yang ketujuh pertahanan, dan yang kedelapan adalah percepatan investasi dan perdagangan. Dan bagi Anda yang rajin mencari peluang bisnis dari belanja pemerintah, silahkan cermati ranking belanja terbesar kementerian dan lembaga tahun depan. Ranking pertama ditempati Badan Gizi Nasional dengan nilai belanja negara itu hampir atau bahkan 300-an triliun rupiah. Ranking yang kedua adalah Kementerian Pertahanan sekitar 185 triliun. Yang ketiga adalah Kepolisian 145 triliun.
Dan yang keempat, Kementerian Pekerjaan Umum 118 triliun, yang kelima Kementerian Kesehatan 114 triliun, yang keenam Kementerian Agama 88,7 triliun, Kementerian Sosial 84 triliun, Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains dan Teknologi 61 triliun, dan seterusnya. Kita bisa melihat sendiri, Anda bisa melihat di level atau di urutan ke-15 ada Badan Intelijen Negara atau BIN 16,45 triliun. Pertanyaannya adalah seperti apa ekonomi Indonesia tahun depan 2026? Bisnis dan lapangan kerja apa yang terbuka lebar tahun depan? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Top Ekonomi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Dan pemirsa, malam ini bersama saya telah hadir 4 orang narasumber, 3 orang hadir secara langsung di Studio 1 Metro TV, dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Di sebelah saya telah hadir, di sebelah kanan adalah Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam. Malam Pak Leo. Terima kasih sudah diberikan waktu. Lalu di sebelah kiri saya, pemirsa, telah hadir Ketua Komisi 11 DPR, Miss Bakun. Mas Miss Bakun, selamat malam. Selamat malam. Tidak berlari ya, hadir di sini, terima kasih. Kemudian juga telah hadir bersama saya di Studio Metro TV adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir dengan baju birunya, biru APindo. Dan juga telah bergabung bersama kita pemirsa dari sambungan telekonferensi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari LK Pangestu. Bu Mari, selamat malam. Waktu Hong Kong ya, Bu? Selamat malam. Baik. Ya, saya ingin ke Pak Febrio dulu ya. Pak Febrio, kalau melihat gambaran era PBN 2026 itu adalah gambaran yang optimis, konservatif, atau seperti apa, Pak? Optimis realistis. Optimis realistis. Karena kita melihat bahwa Indonesia punya peluang untuk mendorong lebih banyak lagi investasi. Dan kita punya peluang seperti yang sudah kita lihat, walaupun dalam kondisi tantangan yang berat, kita bisa menunjukkan ekspor yang sangat resilient. Jadi kondisi kita sekarang ini punya daya saing untuk kita bisa terus menarik investasi. Dan tentunya ini yang harus kita kapitalisasi. Jadi Pak Prabowo dengan sangat keras mengatakan bahwa investasi harus menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita harus menciptakan lapangan kerja yang semakin berkualitas. Di sisi lain kita tahu APBN kita akan tetap bisa sustain, khususnya adalah masyarakat yang berpendapatan miskin dan rentan, itu akan selalu ditopang oleh negara. Sehingga kita selalu akan punya program perlinsos yang kuat, dan juga 8 program prioritas Pak Prabowo ini jelas akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin dan rentan, lalu yang biasa disebut aspiring middle class, dan juga kelompok kelas menengah, dan bahkan kelompok atas. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi driver selain peluang investasi dan ekspor yang kita cukup kompetitif. Kita harapkan dengan APBN yang kita lakukan dengan semakin berdaya dorong, kita harapkan daya dorong itu bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Optimisnya itu persisnya di bagian mana, Pak Dirjen? Karena begini, kondisi global kan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, cukup kondusif ya. Penuh tantangan. Penuh tantangan. Kita lihat 2024 pun sebenarnya sudah terjadi, bahkan kalau kita mundur lagi 2022 gejolak geopolitik, dan sekarang dengan perang tarif yang sebenarnya sudah mulai dari 2024 dan sekarang makin jelas di 2025. Pertumbuhan ekonomi global itu sebenarnya tidak terlalu menjanjikan. Nah, tetapi dengan kemarin kita berhasil melakukan negosiasi di antara 15 negara yang punya surplus terbesar dengan Amerika,
Indonesia itu diuntungkan dengan tarif 19%. Karena negara-negara yang langsung direct competitor dengan kita untuk pasar Amerika, itu tarifnya lebih tinggi daripada Indonesia. Vietnam. Termasuk China, termasuk Vietnam, termasuk India, bahkan mungkin to some extent termasuk Meksiko. Jadi ini adalah peluang bagi ekonomi Indonesia dan investasi. Kita harapkan dan sudah mulai terlihat minat dari investor untuk membuka pabrik di Indonesia untuk memanfaatkan competitiveness. Ingin memperjelas saja lagi Pak Febrio, kalau bicara teori dasar pertumbuhan kan ada konsumsi, ada government spending, ada ekspor kurang impor, ada investasi. Di tahun depan itu yang mana yang lebih diandalkan pemerintah untuk mendorong target 5,4% bisa tercapai? Investasi dan ekspor. Investasi dan ekspor. Ekspornya kemana Pak? Ini kan sedang susah nih mau mengekspor. Justru itu. Jadi karena kita melihat tadi kondisi global yang sedang berat, tetapi karena kita bisa melihat peluang bahwa di tengah gejolak yang sedang terjadi pun, kita lihat di semester pertama, pertumbuhan ekspor kita itu bahkan double digit. Jadi kuartal kedua kemarin itu kita pertumbuhan ekspornya 10,8%. Itu sudah real, artinya sudah dihilangkan faktor harganya. Kalau secara nominal itu bisa 15%-an. Nah sehingga kita melihat peluang ini, walaupun kemarin kita lihat ya bahwa paruh pertama itu banyak yang dalam bentuk front loading. Kenapa? Karena takut perang tarif itu tarifnya sangat tinggi, 32% yang menjadi ancaman, sehingga pembeli dari Amerika dan juga banyak tujuan ekspor Indonesia itu juga mempercepat pembeliannya dari eksportir-eksportir Indonesia. Nah, tetapi karena kita dapat yang 19%-nya, ini menjadi peluang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Memang di paruh kedua, ini memang akan masih cukup challenging, tetapi kita melihat peluang itu cukup besar. Baik, Pak Misbakun, kalau Anda lihat posturnya, pertumbuhan ditargetkan 5,4%, kemudian defisit 2,48% dari PDB, itu terlalu optimis saja atau cukup realistis sebetulnya? Kalau saya lihat angka yang disampaikan oleh Pak Presiden, itu yang angka menurut saya itu sangat agresif. Agresif? Agresif. Yang mananya nih maksudnya? Dari angka pertumbuhan. Pertumbuhan itu agresif. Coba bayangkan di antara G20, kita tumbuh di kuartal kedua 5,12 saja yang tertinggi di G20. Dan kemudian di saat World Bank dan semua IMF, ADB mengkoreksi pertumbuhan. Dan kita masih bisa di atas itu. Sehingga para ekonom pun tidak percaya. Para analis nggak percaya. Tidak percaya dengan tahun depan atau yang... Tidak percaya dengan pencapaian 5,12. 5,12 second quarter kemarin? Dan tahun depan itu kan situasinya kan hampir sama. Tetapi pemerintah memberikan target 5,4. Bagi saya itu agresif. Tetapi saya ingin menyampaikan, tapi sangat strategis di dalam pencapaian tujuannya. Apa itu? Pertama, pemerintah menumbuhkan ekonomi domestik. Dari apa? Dari MBG. MBG 335 triliun. Porsi paling besar ya? Paling besar. Dan porsi 335, kalau ekosistem di akhir 2025 ini bisa diselesaikan, 335 itu akan memberikan multiplier efek yang luar biasa di dalam domestic consumption. Domestic consumption, dan itu walaupun bentuknya belanja, itu akan menjadi investasi sendiri, karena di dalamnya itu diikuti oleh apa? Oleh realisasi belanja stasiun makanan, dapurnya, SPBG-nya. Nah itu kan diikutin juga, dan itu kan non APBN. Non APBN. Nah ini kalau menurut saya ada satu hal yang menurut saya angka 5,4 itu agresif. Dan menurut saya juga, menurut saya pada suatu tingkat yang realistis. Realistisnya apa? Realistis dalam banyak hal. Banyak halnya apa? Banyak hal karena program-program pemerintah yang sifatnya konsumsi ini dan sifatnya belanja habis itu di banyak hal. Contoh di pendidikan. Pendidikan itu ada 750 triliun. 750 triliun. Dan itu pembangunan infrastruktur, perbaikan rehabilitasi sekolah. Bukannya hampir separuhnya larinya ke MBG dari 750 triliun? Enggak, MBG sendiri, pendidikan sendiri. Oh itu di luar yang 335 triliun? Di luar. Jadi kalau kita kombinasikan, itu dua hal yang berbeda. Dan ini kalau dua ini kan semuanya kan belanja yang habis di sana. Ada biaya operasional sekolah dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin menyatakan bahwa
disinilah Pak Prabowo ini mulai mewujudkan apa yang disebut APBN yang disusun oleh tim ekonominya sendiri. Karena memang full ini disusun pertama oleh kali pemerintahan oleh pemerintahan Pak Prabowo yang tahun ini mulai menyusun sendiri APBN-nya. Baik. Sehingga apa yang dituliskan, apa yang menjadi program visi misinya itu ada di sana disebutkan secara konkret. Ini saya ingin ke Bu Sinta karena pengusaha biasanya akan lebih jeli melihatnya. Kalau Pak Misbakun kan mungkin ada tujuan yang lain mungkin ya, mungkin. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Enggak juga. Saya ingin ke Kita Bu Sinta. realistis saja baik. Bu Sinta melihat kan investasi dibutuhkan Bu disebut 7.450 triliun tahun depan. Itu besar sekali di saat ketidakpastian itu masih cukup tinggi, baik di luar maupun juga di dalam. Kalau Apindo melihat angka 5,4% dulu ya Bu, kita bicara pertumbuhan. Itu seperti kata Pak Misbakun tadi, agresif atau itu malah harusnya ditingkatkan lebih tinggi lagi? Bagaimana Bu? Saya punya bahasanya yang lebih canggih, saya bilang aja begini. Pragmatic but forward looking. Pragmatic but forward looking. But forward looking. Oke. Jadi saya ngelihat 3 hal utama. Pertama, jelas kelihatan menjaga financial sustainability. Jadi fiscal sustainability-nya itu dijaga. Kedua, tetap memberikan ruang untuk ekspansi sektor-sektor yang produktif. Dan yang ketiga, tetap menjaga bantalan sosialnya untuk dengan kondisi volatilitas global seperti ini. Gitu. Jadi dari ketiga hal itu saya melihat ada pragmatisme tapi very forward looking gitu ya. Kita melihat selalu melihat angka, kejarnya itu selalu ke 8. Jadi somehow apapun pertumbuhan yang diterapkan pemerintah pasti ngelihatnya ke 8. Ke 8% maksudnya? 8%. Jadi kalau ngelihat ke 8%, kayaknya 5,4, masih memungkinkan 5,4. Tapi pada dasarnya, begitu banyak ketidakpastian di 2026 yang menurut kami pandangannya masih ada, yang sebenarnya angka tersebut kemudian what does it mean? Bisa tercapai, bisa sangat realistis, bisa sangat optimistik, itu tergantung keadaan situasi kan, gitu. Dan jadi kami kembali selalu mengatakan angka boleh angka, tapi pada akhirnya apakah ini bisa dieksekusi, gitu. Karena selalu permasalahan yang utama adalah ke gap implementasinya. Jadi kalau kita bicara soal MBG, kita bicara itu kan semua secara ini bagus sekali ya, bisa malah menciptakan lapangan pekerjaan juga gitu. Kalau dikatakan satu SPSK itu bisa 48 pekerja katanya. Jadi kalau dilihat ini sangat positif, gitu kan. Tapi tantangannya kan banyak juga. Secara logistik, sekarang mau meningkatkan dari 6 juta ya ke 83 juta aja, itu nggak semudah itu secara logistik. Maksudnya untuk MBG ya? Untuk MBG, ini saya memberikan contoh. Untuk penerima MBG itu ya Bu ya? Memberikan contoh. Jadi maksud saya begini, ini boleh kita memiliki satu target, tapi pada akhirnya kan kenyataannya kita tahu tantangan ini tidak semudah itu. Ada nyata di depan mata ya? Tentunya termasuk juga dengan investasi yang tadi sudah disebutkan. Karena kalau mencapai nilai seperti yang diharapkan untuk 5,4 perlu 7.450 triliun. Besar sekali. Dan kita kan sekarang 2025 1.900 ya. Jadi kalau dilihat very forward looking. Kerja amat sangat keras ya. Saya rasa perlu kerja yang amat keras, tapi dalam sisi lain kami melihat positifnya begini. Kalau pemerintah memang mentargetkan angka tersebut, pastinya dong harus di-unlock semua tantangan yang ada. Kalau enggak bagaimana mungkin orang double untuk naikkan 100% aja tidak mudah, apalagi setinggi itu. Sebelum saya melanjutkan unlock yang di dalam negeri, saya ingin ke Bu Mari dulu. Bu Mari, apakah Ibu membagi juga optimisme yang sama yang tadi dirasakan oleh Pak Misbakun? Bu Sinta melihatnya penuh tantangan kelihatannya, atau seperti apa Dewan Ekonomi Nasional melihatnya, Bu Mari? Mungkin kita memposisikan diri lebih kepada jika kita ingin mempertahankan 5% atau bahkan mencapai 5,4% yang relatif tinggi ya dibanding maksudnya dengan keadaan sekarang ya.
Yang penting menurut saya sih untuk bertanya ya, bagaimana sih kita bisa mencapai pertumbuhan 5,4%. Tadi kalau disebut oleh Pak Febrio bahwa dia berharap investasi dan ekspornya akan menjadi driver dari growth. Ya sah-sah aja ya itu kalau asumsinya demikian. Tetapi menurut hemat kami, dan ini sudah menjadi juga intensi presiden, investasi tidak mungkin akan bertambah atau meningkat, apalagi yang berorientasi ekspor, jika kita tidak melakukan diregulasi. Ya, jadi menurut kami ini salah satu kunci. Kita perlu implementasi diregulasi, memperbaiki iklim investasi, dan di situ juga kita bisa bahas lebih detail. Tetapi intinya kan sudah banyak kita bahas, termasuk juga dengan Apindo, bagaimana mengurangi ekonomi biaya tinggi, bagaimana memberi kepastian berusaha di dalam negeri maupun membantu untuk akses pasar di luar negeri dengan negosiasi dan free trade agreements yang lain. EU Indonesia SEPA itu penting karena itu akan lebih memastikan daya saing kita terhadap Vietnam misalnya. Jadi ini bagian dari implementation yang penting ya. Dan kalau kita jadi saya sih kuncinya kalau kita ingin mencapai 5,4%, sangat penting untuk kita bisa meningkatkan bisa melakukan diregulasi yang pokok-pokok untuk yang sudah banyak dibahas selama ini dengan dunia usaha, dan juga sudah dijanjikan oleh Presiden sendiri ya di Sarasehan di bulan April. Jadi bagaimana kita implement itu. Kemudian kedua, kalau kita tetap berharap peran dari APBN sebagai stimulus atau mempunyai multiplier effect, kita kan harus melihat dari dua sisi ya, dari pendapatan, mungkin dari pengeluaran dulu. Pengeluaran yang sudah disampaikan sebagai 8 prioritas program itu juga bisa mempunyai sumbangan kepada pertumbuhan, tetapi kembali lagi selama itu diimplementasi dengan efektif. Seperti MBG misalnya, itu kan salah satu yang dapat dana besar ya. Dan kalau memang itu diterapkan secara efektif, dia benar-benar bisa mempunyai multiplier effect di level bawah ya, langsung ke komunitas dan seterusnya. Koperasi Merah Putih juga ya, tapi itu syaratnya tentu kita harus benar-benar bisa implementasi secara efektif ya. Nah, disinilah pentingnya juga untuk memperhatikan implementation ya, dan juga bantuan sosial dan lain sebagainya. Tapi banyak yang sebetulnya tidak di dalam posisi stimulus. Kita tidak terlalu melihat banyak sumbangan dari infrastruktur karena anggapannya ini akan datang dari swasta untuk melakukan infrastruktur. Dan untuk itu sebetulnya kembali lagi kebijakan pemerintah untuk mendukung dibangunnya infrastruktur itu sangat penting. Misalnya nih ketahanan energi cukup besar ya, 400 triliun, tapi setengahnya itu, lebih dari setengahnya adalah untuk subsidi ya, hanya sekitar berapa nih, 37,5 untuk anggaran energi terbarukan. Padahal targetnya kita harus mencapai 100% untuk EBT. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita perlu memperbaiki. Mungkin saya tambahin satu hal lagi ya. Dari segi pengeluaran, kalau kita ingin anggaran bisa lebih banyak menyumbang kepada stimulus dan pertumbuhan ekonomi, pengeluarannya, pendapatannya harus meningkat. Kalau enggak terbatas kan, karena sudah banyak program prioritas. Di sini mungkin bisa Pak Febrio, rencana untuk meningkatkan tax revenue tanpa terlalu mengejar intensifikasi, tapi bagaimana dengan ekstensifikasi, dan yang penting core tax bisa jalan dan menggunakan digital GovTech untuk bisa memperbaiki pertukaran data dan lain sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar meningkatkan pendapatan dari tax ya, tapi dengan meningkatkan kepatuhan. Terima kasih Bu Mari. Ini saya langsung ke Pak Febrio. Saya mau dua dulu saja Pak. Yang tadi soal deregulasi, itu kan supaya kemudian Bu Sinta dan kawan-kawan berani investasi dan ekspansi. Lalu yang kedua, tadi Pak Febrio sudah katakan karena ancaman perang dagang dari Trump,
banyak investor itu front loading karena takut kena tarif tinggi, mereka investasi di awal. Tapi kan sekarang sudah jadi lebih rendah. Logikanya di triwulan ketiga dan keempat, investasi itu akan melambat. Apa kemudian yang akan dilakukan pemerintah untuk memboost investasi di tahun depan, Pak? Ya, jadi tadi benar sekali sebenarnya Bu Mari mengatakan bahwa investasi ala Pak Prabowo ini berbeda. Investasi ala Pak Prabowo adalah mengutamakan peran swasta. Dan peran pemerintahnya adalah dalam konteks KPBU, jadi PPP. Dan ini yang akan kita harapkan peran yang sangat besar dari Danantara. Semua BUMN masuk ke dalam konsolidasi di Danantara. Dan di sini nanti kita harapkan terjadi benchmarking. Jadi performance dari masing-masing BUMN ini memang harus dilihat secara komersil. Sehingga kita harapkan kalau mereka invest di dalam infrastruktur, infrastruktur ini bukan hanya jalan tol, jadi masyarakat juga mungkin imajinasinya bisa kita perluas sedikit. Infrastruktur ini terutama adalah energi. Tadi Bu Mari juga sebutkan tentang energi terbarukan. RUPTL kita untuk 10 tahun ke depan itu membutuhkan ribuan triliun. Dan itu adalah bagian dari juga dorongan dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Paling banyak apa itu kira-kira, Pak? Panas bumi atau apa? Lebih besar nanti mayoritas justru akan renewable. Itu ada panas bumi, ada solar panel, ada angin dan sebagainya gitu ya. Nah justru ini adalah peluang kita untuk masuk ke manufakturnya juga. Di mana saat ini demand terhadap listrik di Indonesia kan terus tumbuh. Jadi kebutuhan kita tadi mengatakan invest sampai ribuan triliun, itu bukan karena kita memang semata-mata ingin invest, tetapi karena memang ada demand dari pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan listrik. Tetapi listrik ke depan memang akan semakin dibutuhkan listrik yang renewable. Contohnya adalah, ini sama sekaligus juga menceritakan beberapa peluang investasi Danantara dan juga sektor swasta ke depan, terutama adalah sektor digitalisasi. Saat ini demand terhadap data center seluruh dunia itu sangat besar. Tinggi ya? Dan penggunaan energinya sangat tinggi. Dan mayoritas energi yang diminta oleh data center itu adalah renewable. Dan Indonesia sangat position sangat well dalam kondisi ini. Kita punya resources untuk bisa bahkan bukan hanya panas bumi, kita punya hydro, dan kita juga punya kapasitas untuk memproduksi solar panel. Nah inilah manufacturing yang tadi kita sebutkan sebagai dorongan untuk investasi. Ini teman-teman Apindo sudah sangat familiar dengan ini. Makanya tadi saya sangat apresiasi komentar dari Bu Sinta bahwa nanti ini yang paling penting adalah eksekusi. Proyeknya harus ada. Uangnya ada nggak? Kita nggak pernah masalah dengan uang. Kalau investasi, masyarakat global itu membutuhkan proyek-proyek yang sangat investable dan high return. Tetapi memang persis seperti kata Bu Sinta tadi, eksekusinya ini harus lebih cepat. Soal eksekusi sudah diangkat oleh Pak Febrio karena di saat ini pemirsa, anggaran yang sedang berjalan itu juga masih belum sampai separuh ya dari anggaran yang dianggarkan. Bagaimana kemudian efektivitas APBN 2026 benar-benar membawa ekonomi menuju 5,4%. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana ekonomi Indonesia tahun depan. Saya ingin langsung ke Bu Sinta. Bu Sinta, kita memang ingin optimis Bu, tapi kan harus realistis juga. Bagaimana kemudian kondisi ekonomi sekarang itu beberapa orang meyakini tidak baik-baik saja begitu. Nah bagaimana di suasana yang masih dirasakan seperti itu, APBN 2026 itu akan bisa mendorong ekonomi terutama juga para pengusaha Bu? Ya, jadi mungkin kita lihat satu dari dasar kondisi saat ini. Karena jelas di baru keluar angka 5,12 pertumbuhan 5,12 di kuartal kedua itu kan memberikan optimis tersendiri. Apapun alasannya, maksudnya ada banyak pertanyaan dan lain-lain. Tapi kita melihat ini sebagai suatu angka,
bisa tumbuh sekian. Kita pakai dulu itu angka ya. Nah, kita mesti mungkin kalau kami melihat dasarnya kan dari kondisi di lapangan. Memang kalau ditanya baik-baik saja, ya tentunya kondisi di lapangan ya tidak semua baik-baik saja. Tapi yang tidak baik-baik itu sektor yang mana, gitu kan? Nah saat ini yang kami dukung ini kan memang sektor padat karya, karena sektor padat karya khususnya TPT ya. Tekstil, produk tekstil. Ya kita kan melihat itu dia yang paling banyak tutup pabrik, paling banyak PHK, itu kan ada di sektor tersebut. Tapi memang kalau ditanya apakah ada penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi baru? Banyak. Jadi tahun ini aja udah sampai 1,2 juta, ya kan? Nah, cuman kita lupa bahwa setiap tahun kita harus menyiapkan 2-3 juta lapangan pekerja baru. Karena ada angkatan kerja baru. Jadi tetap ada gapnya. Memang kalau ditanya apakah ada banyak yang baru? Banyak yang baru. Tapi penciptaan lapangan pekerjaan tetap menjadi satu tantangan buat Indonesia pada saat ini, karena gapnya ini, gitu loh. Kita belum punya cukup lapangan pekerjaan untuk bisa masuk untuk fill in the gap ini. Betul. Kemudian kedua kita melihat kemudian kemana? Ini kan majunya semua ini kan ke informal sektor. Informal sektor itu hampir udah 59% lebih, ya kan? Berarti dia itu kemana ini informal sektor? Ini kan bukan pekerja dengan penghasilan tetap dan lain-lain, ya kan? Ini kan informal, gitu. Ini juga beban tersendiri. Jadi ini situasi yang ada pada saat ini seperti itu. Makanya kami mendorong pemerintah dan kami apresiasi karena pemerintah juga mendengar ya keluhan ini padat karya perlu direvitalisasi, perlu diperhatikan. Kalau dilihat peluang, kita bicara soal Amerika, sebenarnya peluang ke Amerika itu besar sekali. Karena ekspor tekstil kita ke Amerika, TPT ya, khususnya knitted itu 61%. Garment segala macam ya. Iya, jadi sebenarnya kalau total ekspor ke Amerika cuma 10, tapi TPT itu sampai 61%. Nah, kalau kita bisa lebih kompetitif daripada negara lain, ya mungkin saja kita bisa punya peluang ekspor yang lebih besar. Itu yang tadi disampaikan ada peningkatan ekspor, karena peluang itu ada. Tinggal sekarang kita mesti membenahi PR kita sendiri, gitu kan? Nah, PR itu tadi saya mau sampaikan karena Bu Mari tadi udah keburu menyampaikan mengenai masalah investasi. Kalau Danantara, I don't think it's an issue. Udah pasti mereka komit, banyak proyek dan mereka siap. Ini saya bicara mengenai swasta. Internal ya? Kalau swasta saat ini memang masih ada beberapa isu yang sudah kami sampaikan juga kepada pemerintah dan sekarang sedang diperbaiki, yaitu tadi yang disampaikan. Pertama, cost of doing business, ya kan? Cost of doing business itu ada yang quantifiable, ada yang tidak quantifiable. Yang quantifiable itu tadi ya mengenai misalnya kita bicara logistic cost, labor cost, energy cost, suku bunga pinjaman, itu semua quantifiable, ya kan? Bisa diperhitungkan. Nah, itu kita terus terang belum kompetitif kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Kita masih dianggap lebih tinggi, gitu kan? Makanya kenapa kita katakan dengan Vietnam beda 1% itu masih challenging. Tapi Vietnam itu kan kena transshipment 40%, jadi itu jelas bantu Indonesia banget, gitu kan? Nah, kedua produktivitas, kita ngomong soal human capital, itu memang masih menjadi isu juga, karena kan kita sekarang semua lebih low skill ya, kita perlu scaling, upskilling dan lain-lain. Nah, yang unquantifiable ini yang jadi kunci, yaitu apa? Regulasi, perizinan. Nah, ini yang sedang diperbaiki pemerintah melalui deregulasi. Itu ini yang menjadi isu utama. Deregulasi itu kan tidak bisa hanya pemerintah saja. Kalau DPR melihatnya seperti apa, Mas Misbakun? Karena deregulasi kan pengalaman di Indonesia biasanya tidak bisa dengan cepat. Tapi kan kita butuh investasi itu secepat-cepatnya kalau bisa. Bagaimana? Gini, wilayah deregulasinya DPR, DPR itu kan selesai di undang-undang. Betul. Kemudian setelah selesai pembahasan undang-undang, kita akan melaksanakan itu dilaksanakan oleh pihak eksekutif, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ada provinsi maupun kabupaten kota. Dan diawasi. Dan diawasi oleh masing-masing DPR pada tingkatan masing-masing. Nah, saya ingin kembalikan ke APBN lagi nih. Yang perlu kita perkuat itu sebenarnya apa? APBN itu berapa persen kontribusinya terhadap PDB? Enggak, terhadap pertumbuhan. Terhadap pertumbuhan. Nah, apakah fiskal ini satu-satunya mesin penggerak pertumbuhan? Katanya sekitar 14-15%. Nah,
Gini, kita kan harus melihat bahwa engine pertumbuhan itu kan ada dua, fiscal policy dan monetary policy. Yeah. Fiscal policy-nya kita lihat di APBN, monetary policy-nya di kebijakan-kebijakan moneter yang ada. Bank Indonesia. Di Bank Indonesia. Dan kita lihat apakah kemudian dorongan berikutnya di sektor perbankan bagaimana ekspansi kredit kita. Ekspansi kredit ini sangat penting. Ekspansi kredit di kuartal yang semester kuartal kedua, satu semester itu masih 8. Oke. 8, dan ini berbahaya terhadap itu. Karena apa? Kalau kita mengharapkan dari investasi, nah inilah yang harus diperbaiki. Ya, ini yang harus diperbaiki. Lah, kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, 52 sampai 56% itu dari household consumption, konsumsi rumah tangga. 30 sampai 34% itu dari PMT, pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Sisanya dari ekspor impor, government spending 4% sampai 8%, sisanya ekspor impor. Plus minusnya di sana. Lah, 4 komponen itu yang paling besar. Lah, itu digerakkan oleh apa sih? Sentimennya APBN dari sisi monetary policy dan kemudian dari fiscal policy dan dari monetary policy. Dua ini, nah, kita lihat sekarang bunga kita seberapa kuat, besar, dan kemudian orang untuk mendapatkan akses kredit itu apa? Seberapa mudah? Tadi beliau menyampaikan quantifiable atau non quantifiable. Sekarang orang mendapatkan akses kredit seberapa banyak sih? Bisa mendapatkan? Itu. Dan uang perbankan kita seberapa banyak likuiditasnya? Nah, ini kan urusannya monetary policy. Uang masyarakat yang akan beredar berapa dan berapa ketersediaan likuiditas kita di pasar. Dan ini juga penting. Jangan hanya kita membicarakan APBN itu seakan-akan pertumbuhan itu hanya tumbuh karena itu. Tapi Bank Indonesia kan Mas Bakun sudah memangkas BI rate-nya berkali-kali. 7-day repo rate-nya udah berkali-kali diturunkan. Tapi ada yang namanya SRBI. Itu menjadi instrumen yang tadinya cuma instrumen memainkan peredaran jumlah likuiditas, sekarang menjadi instrumen investasi. Walaupun sudah banyak berkurang. Uang akhirnya lebih aman masukkan situ. Bayangkan, kalau kemudian uang dana pihak perbankan dimainkan hanya di 2 tempat. SRBI dan SBN, kemana nih uang? Intermediasinya tidak berjalan. Harusnya uang perbankan itu kan dipakai satu untuk membiayai proyek sektor real, kemudian dipakai bayar supplier, bayar gaji, bayar apa sebagainya, kemudian uang itu bergulir. Velocity of money-nya kan berputar di sini. Yang bisa mendorong itu DPR dong. DPR itu kan mendorong regulasi, Pak. Bukan mendorong sektor real, memberikan iklim investasi yang bagus. Bagaimana kemudian program-program di APBN kita setujui dengan baik, kita eksekusi dengan cepat. Itu bisa jalan. Kita juga memberikan dukungan yang kuat terhadap semua langkah moneter yang pro kepada pertumbuhan. Itu. Pak Febrio, kalau soal serapan anggaran, Pak, itu kan sampai sekarang belum sampai 50% ya saat kita bicara ini. Nah, itu seberapa efektif sebetulnya APBN ini disbursement-nya di tahun ini dan nanti tahun depan, Pak? Outlook kita sampai akhir tahun itu akan mencapai defisit cukup tinggi, 2,78%. 2,78%. APBN 2025 itu didesain untuk 2,53%. Jadi sebenarnya memang di paruh kedua tahun 2025 ini memang ada sekitar 2.000 triliun lagi yang harus dibelanjakan. Dan itu kalau kami lihat cukup on track karena kan ketika kita melihat lapsem laporan semester, kita harus menyiapkan outlook sampai akhir tahun. Nah, di sana kita harus antisipasi belanja-belanja mana saja yang akan terrealisir. Dan itu kita melihat cukup kredibel. Ini akan mencapai sekitar 3.500 triliun lebih by the end of the year. Nah, dari sana sebenarnya kalau kita melihat peran dari APBN untuk pertumbuhan ekonomi, APBN itu sekitar 14,5 sampai 15% dari PDB. Walaupun kalau kita lihat G-nya itu seringkali munculnya cuma 8%. Kenapa? Karena belanja negara itu tidak hanya melalui government spending, tetapi dia bisa langsung transfer ke kantong masyarakat, seperti perlinsos, lalu subsidi dan sebagainya. Itu banyak yang langsung ke C. Jadi totalnya itu sebenarnya sekitar kalau di APBN kan 3.500-3.600 triliun. Dan itu banyak yang langsung masuk ke kantong masyarakat. Nah, jadi kontribusinya itu bukan hanya dari G-nya, tetapi juga dari C-nya, itu ada komponen dari pemerintah ratusan triliun di sana ya. Lalu juga ada di komponen investasi. Jadi ketika pemerintah membelanjakan barang, bukan hanya barang, tetapi belanja modal, itu masuk dalam komponen investasi juga. Jadi kontribusi pemerintah juga ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari realisasi ini, memang
arahan dari Pak Prabowo ingin memastikan bahwa belanja ini adalah spending better. Memastikan bahwa lemak-lemaknya kita pangkas. Ini selalu bahasa Pak Prabowo, ini jelas. Contohnya apa sih lemak-lemak? Mengatakan bahwa apa yang dibelanjakan itu haruslah mayoritas untuk langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau kita lihat dari 8 program prioritas Pak Prabowo yang sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2025, dilanjutkan dengan sangat kuat di tahun 2026. Ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu pendidikan, MBG sendiri, lalu ada kesehatan, lalu ada juga kita ingin mendorong sektor perumahan, lalu kita juga dorong investasi dan perdagangan. Jadi dari semua 8 program prioritas Pak Presiden, ini sudah hampir 1.400 triliun sendiri yang langsung dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tahun ini kan Pak Febrio di awal tahun sempat ada yang dibintangi atau seperti apa karena dari alokasi atau efisiensi anggaran. Di tahun depan itu akan masih terjadi seperti ini atau akan lebih cepat lagi penyerapan anggaran itu? Spending better harus terus dilakukan. Itu semangat dari Pak Prabowo. Sudah pasti semua belanja kita yang 3.600 ini akan menjadi sekitar 3.700-an triliun. Ini harus sebesar-besar untuk dinikmati oleh masyarakat. Makanya tadi kalau kita sebutkan yang 8 program prioritas itu nanti totalnya sekitar 1.400 triliun, itu banyak yang langsung ke kantong masyarakat. MBG ada di sana. Dia masuk ke dalam konsumsi masyarakat langsung dan juga melibatkan UMKM dan melibatkan ekosistem dari ketahanan pangan. Saya mungkin kalau boleh sedikit lagi tentang ketahanan pangan sedikit. Karena ini sangat strategis dalam prioritas Pak Prabowo, ketahanan pangan itu nomor 1. Petani kita itu 40 juta orang. Jadi kalau kita menumbuhkan sektor pertanian, itu sudah langsung berdampak pada 40 orang pekerja kita. 40 juta ya? 40 juta orang. Jadi sektor ketahanan pangan ini sangat mendapatkan perhatian khusus dari Pak Presiden. Sektor ini ada KL-KL-nya, terutama pertanian, itu langsung di depan. Pupuk dipastikan tersedia segera. Contohnya 2025 itu kita sediakan langsung 1 Januari jam 00.01 udah ada yang bisa beli pupuk. Lalu itu memastikan bahwa ketahanan pangan kita terjadi. Contohnya adalah kita bisa menjaga pertumbuhan beras. Padi kemarin itu sampai di atas 15%. Baik, Pak Febrio tahan dulu karena di bagian berikut kita ingin cari tahu seperti apa rinciannya. Karena ada yang mengatakan the devil are in details. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bu Mari, ini segmen terakhir kita. Apa Bu yang Ibu mintakan kepada pemerintah supaya yang disampaikan dalam RAPBN itu bisa terjadi, Bu? Iya, kalau buat saya sih intinya kalau kita mau bertumbuh 5,4%, kita perlu fokus kepada investasi dan meningkatkan investasi yang akan juga meningkatkan ekspor dan seperti tadi disampaikan Bu Shinta, menciptakan lapangan pekerjaan. Memang investasi dari pemerintah maupun dari Danantara dan seterusnya akan bisa membantu untuk infrastruktur, akan menyumbang ke pertumbuhan. Tapi yang kita perlukan adalah investasi dari swasta, terutama yang berorientasi ekspor, PMA, untuk benar-benar mengambil kesempatan di dalam opportunity yang ada di dalam pasar dunia saat ini yang memang tidak pasti, tetapi ada kesempatan-kesempatan untuk relokasi, untuk meningkatkan. Tapi kuncinya adalah diregulasi, meningkatkan produktivitas, dan benar-benar fokus kepada bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang tepat ya, untuk menangkap opportunity. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Vietnam saat ini, banyak melakukan diregulasi dan reformasi untuk bisa menangkap kesempatan peningkatan investasi yang akan berorientasi ekspor untuk masuk kepada peluang-peluang yang terbuka di dalam ketidakpastian ini. Baik, terima kasih Bu Mari Pangestu sudah memberikan pemikiran Anda dari Hong Kong. Selamat malam Bu Mari. Bu Sinta, apa Bu yang dimintakan kepada pemerintah Bu supaya bisa benar-benar mencapai target-target itu? Ya, jadi pertama saya rasa kalau kita melihat dari sudut investasi, memang
kita mesti juga memprioritaskan investasi yang bisa memberikan multiplier effect ke real sector. Ini saya rasa menjadi sangat kunci gitu. Makanya saya senang tadi mengatakan juga pertanian memang padat karya jelas. Downstreaming yang dilakukan, hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini sekarang udah benar. Tapi kita juga memang harus tetap jangan lupa industrialisasi kita nih, manufaktur kita. Ini kan kunci gitu ya. Jadi harus bisa juga diberikan insentif yang produktif gitu. Ini saya rasa kunci utama. Pada akhirnya pelaku usaha membutuhkan suatu kepastian dalam doing business ya. Jadi kenapa kita selalu mengatakan kemudahan berusaha gitu. Sebenarnya kita mau supaya kita bisa tetap lebih berkompetitif dan berdaya saing. Ini kunci utama. Jadi untuk bisa mencapai target 5,4 itu mungkin saja gitu. Tapi ingat, kita ini tidak berdiri sendiri gitu. Oleh karenanya competitiveness dan daya saing ini adalah kunci. Terima kasih, Pak Misbakun. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah tetap membangun kepercayaan publik bahwa investasi di Indonesia itu menguntungkan. Kemudian terjadi penciptaan lapangan pekerjaan, karena dengan penciptaan lapangan pekerjaan orang mempunyai penghasilan, dengan punya penghasilan orang mempunyai kemampuan untuk melakukan konsumsi, dan itu yang menggerakkan ekonomi. Yang utama adalah APBN ini adalah membangun kepercayaan bahwa negara hadir untuk masyarakat dan kemudian negara melakukan investasi sosialnya di sektor publik dan kemudian memberikan kepercayaan kepada semua masyarakat, baik itu di nasional, regional maupun internasional. Dan ini salah satu menurut saya kenapa sekarang seperti Danantara itu sangat kuat pengaruhnya, karena dia diberi kepercayaan dan fleksibilitas untuk mengemban amanat, yaitu melakukan dorongan pertumbuhan dari investasi yang berasal dari pemerintah. Terima kasih Pak Misbakun. Singkat saja Pak Febrio, silakan. Perhatian Pak Prabowo jelas sekali untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam 3-4 tahun terakhir sebenarnya ekonomi kita dengan tumbuh 5% saja, itu setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita sudah menciptakan sekitar 800 sampai 900 ribu net lapangan pekerjaan baru. Jadi mungkin tadi sedikit menyambung Bu Sinta, setiap tahun kita menciptakan 3,6 juta net lapangan pekerjaan baru. Jadi itu lebih dari tambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan baru. Memang jumlah pengangguran yang dicatat oleh Kemenaker setiap bulan itu totalnya 1 tahun sekitar 70 ribu. Tetapi penciptaan lapangan kerja itu netnya 3,6-3,7 juta. Ini yang harus diteruskan. Nah tadi Pak Prabowo jelas sekali bahwa ingin menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ketahanan pangan tadi 40 juta. Jadi kita ingin melihat bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya sekedar menciptakan pangan, tetapi juga menghidupi banyak pekerja. Selamat bekerja, terima kasih Pak Febrio, Bu Sinta, dan Pak Misbakun, dan juga kepada Bu Mari dan pemirsa. Demikian akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa kembali Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.